kenapa saya jarang masak. Ya mini saya kecil saja. Gak bengkokin mereka sampai sini tuh teman-teman. Pas tadi saya mau bilang saya mau masak juga dia bilang, oh iya. Ada kunyit, ada ketumbar, tomat, terus cabai. Punya mama bilang waktu dia masih kecil tuh dia paling jarang sekali makan. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Halo. Ada Jonathan juga di sini. Dan sesuai dengan sarannya Kak Eni waktu itu ya, Kak Eni mau lihat saya memasak. Jadi sekarang kita akan masak makan malam pas sudah sudah jam 7 lewat padahal. Dan kita off. Dan saya sekalian kasih info kenapa Sasa biasanya tidak masak, yang biasa masak Jonathan. Tapi kali ini kita akan masak sesuatu juga dengan bimbingan dan arahan dari Jonathan. I said that I need you as well for your advices and things. You can do it. Yes, jadi ini kerjasama, tapi dia akan lebih di belakang layar ya. Saya akan lebih yang bermasak-masak ria. Jadi tidak tunggu lama lagi, mari kita mulai. Sekarang kita akan masak apa? Kita akan mulai dengan yang namanya Mexican chili con carne. Jadi ini masakan dari Mexican yang kita suka. Dia punya bahan utama tuh lebih ke ini ya, kita sih bilangnya bruinebone, tapi itu dari Belanda, kata Belanda sebenarnya. Jadi bruinebone itu dari bone itu kacang, terus brown itu coklat, jadi kacang coklat gitu. Padahal kita bilangnya sih lebih kacang merah kah? Jadi sebenarnya kita bahannya ini lebih utama sama daging cincang, itu yang paling utama. Jadi nanti kita akan masak dengan nasi putih. Jadi untuk yang bagian pertama itu kita akan masak dengan nasi putih. Tapi saya akan kasih tunjuk ke sebelah sini bahan-bahannya apa saja. Kita bisa masak chili bonennya sendiri ya teman-teman. Tapi ini kita sudah dapat dengan kaleng juga tidak apa-apa. Terus ini bawang bombay, besar-besar ya bawangnya di sini. Ini kita mau bilang bawang merah juga terajali, tapi ya di sini kita punya bawang merah tuh sebesar ini. Terus juga ada bawang putih, jadi 3 siung bawang putih. Ini juga tomat, 3 tomat. Ini paprikanya panjang. Terus sama cabai 1. Kalau mau lebih pedas bisa tambah. Dan ini terakhir paprika hijau. Jadi sudah, ini bahan-bahannya sangat mudah. Ini ada bumbunya nanti terakhir. Ini lebih bumbu chili con carne, jadi ya gampang saja, nanti tinggal masukin. Kita bisa masukin juga sebenarnya bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman. Jadi bisa masukin bumbu halus begitu. Jadi sebenarnya saya punya, kalau lihat itu saya punya bahan-bahan. Aduh mohon maaf agak berantakan. Tapi ini saya punya bumbu-bumbu banyak di sini. Dari Ayen itu yang bumbu bawang putih, dari Laos ada serai juga teman-teman. Saya punya serai. Ada kunyit, ada ketumbar, semuanya macam-macam ada. Tapi kita biasanya cuma pakai bumbu-bumbu itu saja, terus tidak pakai garam, tidak pakai gula apa gitu segala macam lagi, karena sudah include semuanya di situ. Oke, tidak tunggu-tunggu lama lagi, mari kita mulai. Pertama itu saya akan bacuci ria dan kita akan masak nasi. Ya. Jadi kita mulai dengan memotong paprika teman-teman. Ini paprika saya paling suka. Pas pindah Belanda sini baru saya paling suka paprika ya. Jadi ini ada paprika merah dan nanti ini pakai paprika hijau. Kalau potong paprika tuh memang mesti kasih keluar ini biji-biji ya teman-teman. Tapi ya saya paling suka paprika karena dia garing gitu, crunchy. Kalau misalnya habis makan terus dapat akang tuh kayak bagaimana ya, renyah-renyah, segar begitu. Sekarang giliran potong cabai. Biasanya saya tambah cabai juga sih, tapi karena kadang Jonathan dia kepedisan. Meski dia juga suka pedis sekarang ya teman-teman, tapi kita punya level pedis tuh kan beda toh. Saya biasanya makan terpisah, saya ada cabai sendiri di kulkas yang saya biasa makan begitu saja. Jadi ini cabai-cabainya. Lumayan banyak, masih banyak karena stoknya baru belanja kemarin. Sekarang potong tomat. Jadi sebenarnya kalau Jonathan bilang sih kalau potong tomat tuh yang bagian terakhir teman-teman. Tapi ternyata, bukan ternyata sih, tapi dari awal lagi sudah bilang
saya butuh bantuannya dia untuk potong bawang-bawang ini, semua bawang ini. Kenapa? Karena saya tidak terlalu pintar untuk potong bawang, saya selalu menangis. Sedangkan dia tidak, jadi mungkin beda-beda ya begitu. Kalau misalnya dari suatu pasangan, ada beberapa pasangan yang tidak masalah untuk potong bawang, tidak akan menangis ria, menangis bombay. Kalau saya tidak tahan sekali, jadi saya akan menangis gitu. Jadi nanti dia bagian eksekusi untuk bawang-bawangan. Saya lebih potong yang ini saja. Tapi jadi saya akan share memang kenapa saya jarang masak. Jadi alasan pertama itu, selain saya tidak suka memotong bawang, padahal bawang di sini yang selalu jadi peran utama di kita punya perbumbuan. Pertama itu teman-teman, kita di sini bagi tugas ya. Jadi saya sama Jonathan tuh dia lebih masak-masak, saya lebih bersih-bersih, beres-beres gitu. Jadi kayak cuci baju, terus vacuum, meskipun sudah ada robot vacuum sih. Tapi dulu sebelum ada robot vacuum tuh saya yang vacuum sapu begitu. Di sini dong tidak sapu ya, mereka pakai vacuum. Terus habis itu saya setrika, terus saya ya lebih menjaga kerapian rumah lah begitu. Jadi tugasnya dia lebih ke bagian yang di luar, beres-beres yang di luar, lebih ke misalnya taman, potong rumput, babat rumput, terus cek pohon-pohon begitu tuh lebih ke dia. Dia juga lebih bertangan hijau soalnya sih. Nah itu alasan pertama. Alasan kedua adalah teman-teman, memang berair, memang ini semua tomatnya berair. Aduh kacau. Nanti dia akan komen kayaknya kan tidaknya. Biasanya sih tidak, karena dia pas tadi saya mau bilang saya mau masak juga dia bilang, oh iya. Dia tahu saya tidak suka bermasak karena begini teman-teman, ribet, terlalu ribet saya orangnya ya. Jadi alasan kedua itu dibanding saya, dia orangnya sangat pemilih begitulah. Jadi dia orangnya tuh sangat pemilih untuk soal makanan. Ada beberapa makanan yang dia tidak suka. Jadi kayak misalnya seafood tuh dia tidak suka teman-teman, bagaimana rupa tuh. Jadi ikan yang saya punya makanan kesukaan dulu tuh saya tidak sering makan di sini karena dia tidak suka dan dia tidak masak akan. Jadi saya kalau keluar makan di restoran dengan dia tuh saya selalu pilih ikan tuh, alasannya itu. Jadi pertama dia sangat pemilih ya, kalau makan dia agak susah makan. Bahkan dulu dia punya mama bilang waktu dia masih kecil tuh dia paling jarang sekali makan makanan yang dia mama masak. Jadi bukan hanya saya saja. Jadi alasan kenapa dia pemilih dan dia yang masak, karena dia tahu kalau dia yang masak itu pasti dia suka gitu. Jadi itu alasan pertamanya. Alasan kedua itu kan. Dan kayaknya itu saja sih. Iya, jadi cuma dua alasan itu saja teman-teman. Jadi jangan kalian bully-bully saya, tanya ini kenapa Monik nih tinggal menikmati masakannya Jonathan, saya kenapa dia tidak masak. Alasan utamanya lebih ke itu. Jadi satu, kita bagi tugas dan dia bagian tugasnya yang masak. Dan yang kedua, kenapa dia masak, karena ya dia orangnya pemilih, dia suka apa yang memang dia masak, dia tahu apa yang bumbu-bumbu apa yang dia pakai, jadi dia berasa lebih sreg saja begitu kalau dia yang masak gitu. Oke, ini sudah, sekarang saya akan minta bantuannya dia buat untuk potong bawang-bawangan ini ya. Tuh dia sudah potong bawang-bawangannya, sekarang tinggal geprek ini bawang putih. Tapi ya teman-teman, jadi kita bagi tugas, dia lagi bikin-bikin itu. Karena bagian bawang-bawang tuh lebih ke dia ya. Sekalian saya mau update sapunya bunga-bunga. Jadi bunga-bunga ini teman-teman, salah satunya adalah tada, mini. Saya punya mini anggrek, karena dia punya mini, saya kecil saja, padahal dia punya daun besar-besar. Dan saya punya jumbo, ada jumbo, saya semangat sekali karena dia akan muncul. Pertama ini dua dulu, besar-besar ya, lihat saya punya tangan sebesar ini nih. Jadi dia akan muncul sampai, kita agak bengkokin mereka sampai sini tuh teman-teman. Jadi nanti dia akan muncul segini. Jadi tunggu, mau lihat kau tumbuh. So, pertama-tama teman-teman kita panaskan nih wajan. Dan saya pakai oil kita paling sering pakai olive oil. Ya, olive apa ya?
zaitun, minyak zaitun. Dan kita taruh sini sekitar 3 sendok makan. 3 sendok makan kan sendok teh nih, kayaknya sendok teh. Tidak usah terlalu banyak juga teman-teman, tapi tidak, sebenarnya banyak juga tidak apa-apa ya, karena ini kan olive oil, jadi dia sehat gitu. Nanti kalau sudah panas, masukin paprikanya sama bawang-bawangnya. Untuk bawang putih nanti Jonathan dia geprek, terus masukin di situ. Tapi biasa kasih nyala suction, jadi biar dia punya asap-asap begitu, lari kemana-mana gitu ya teman-teman. Cuma nanti berisik, kamu tidak dengar, jadi untuk sementara tidak nyalain dulu. Sudah agak panas sedikit minyaknya, kasih masuk ini semua perbawangan. Tampias-tampias tidak ya. Tapi ya bau bawang tuh kalau digoreng enak ya. Langsung dalam mood untuk memasak. Bawang sudah masuk, sekarang gilirannya paprika. Terus kita sekarang tinggal menggoreng apang. Warnanya cantik ya. Lagi dengan bawang putih. 3 siung bawang putih sudah masuk. Harumnya enak sekali teman-teman. Dan sekarang tinggal tambahin daging cincang. Ini 500 gram kayaknya. Cantik ya. Jadi ini masakan Meksiko yang kita bisa makan dengan nasi ya teman-teman. Jadi enak. Saya suka. Jadi daging cincang dengan nasi. Tadi tiriskan bawang-bawang sama sayur-sayuran itu 5 menit teman-teman sampai dia matang. Ini juga sekitar 5 menit aduk-aduk akan. Pokoknya sampai dagingnya semuanya warna coklat ya. Jadi harus matang semuanya begitu. Baru kita pindahkan ke step kedua. Nah ini sudah lihat sudah kecoklatan, semuanya sudah merata ya teman-teman. Sekarang kita masukkan dia punya tomat sama cabai-cabean ini, cabai-cabean. Kasih masuk tomat, terus cabai, terus habis itu dia punya ini brown bone, chili bone. Sebenarnya bisa masak akan sendiri sih, cuman kalau masak bonen itu kan lama ya, mesti berapa jam biar dia tidak keras kan. Jadi sudah kayak begini, tinggal campur-campur saja. Setelah campur sedikit, masukin bumbu. Jadi ini step terakhir sudah teman-teman. Jadi ini bumbu yang sudah dikasih dari mereka. Ini sudah bermacam-macam bumbu juga. Tinggal sprinkle saja. Jadi sudah teman-teman, akhirnya ini sudah selesai, sudah terkumpul semua. Sekarang jam 20.05, ini jam 8. Terlalu lama saya bermasak dia ini ya. Tapi ya, jadi 10 menit kita diamkan sampai harus di api kecil ya, sampai semua bumbunya meresap, terus tinggal makan. Dan makan nanti mesti taburi keju di atasnya. Pokoknya enak sekali teman-teman. Ini semoga jadi resep yang berguna buat kalian juga untuk cobain. Jangan lupa kalau cobain tag saya di punya Facebook page Monique Belanda dan juga Instagram Monique Dire. Tapi ya, sekarang tinggal tutup dan kita ketemu lagi 10 menit lagi. Sudah 10 menit dan ini hasilnya. Sekarang kita plating yuk. Nasi panas-panas dan sekarang tinggal taruh keju. Yeay, siap disantap. Oke teman-teman, jadi kita akan makan dulu dan saya pasti akan suka akan karena ini salah satunya masakan kesukaan ya. Dan ya, jadi begitu saja untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah ikuti kita punya vlog. Kali ini kita makan di sini. Bukan kali ini, biasanya kita memang makan di depan TV karena sambil nonton gitu. Thank you, Alfat. Dan oke, kita makan dulu. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah. Dadah.